عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فيكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة. Красноармейцы, краснофлотцы, командиры контрработников, партизаны и партизаны. На вас смотрит весь мир, как на силу способную, улицовую, разбойничьей, организованной захватом. Dictators of Europe or Asia doubt our unanimity now. Dua kekuatan besar ini telah mendapatkan panggung setelah Perang Dunia Kedua. Mereka mengubah pola pikir dunia untuk selama-lamanya. Uni Soviet yang menganut sistem ekonomi komunis dan kepemimpinan diktator membentuk sebuah blok. Demikian pula Amerika dengan sistem ekonomi kapitalisnya dan kepemimpinan demokrasinya. Perang dingin antara dua ideologi ini dimulai. Pasca Perang Dunia II, seluruh dunia menderita krisis dan kehancuran yang hebat. Amerika beserta Uni Soviet muncul sebagai juru selamat dunia. Mereka saling bersaing dalam teknologi, ekonomi, sosial, pendidikan, militer, hingga politik. Semua negara mesti memilih salah satu dari dua raksasa itu, menjadi sekutunya atau mengikuti ideologinya. Ideologi komunis terinspirasi dari teori karma yang menyatakan bahwa kepemilikan modal dan alat produksi adalah milik bersama. Oleh karena itu, pemerintah harus menjaga sistem ini dan memberikan subsidi kepada rakyat sebagai orang yang memiliki modal dan alat produksi. Sedangkan kapitalis terinspirasi dari gagasan Adam Smith yang mengatakan bahwa modal dan kepemilikan alat produksi itu bebas dimiliki siapa saja. Pemerintah tidak berhak ikut campur dalam urusan apapun. Biarkan sistem ini berjalan seadanya dan biarkan tangan setan bermain di belakang ini. I believe that it must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures. The free peoples of the world look to us for support in maintaining their freedom. If we falter in our leadership, we may endanger the peace of the world, and we shall surely endanger the welfare of this nation. Kebijakan pemerintahan Amerika mengikuti rencana dari Marshall, seorang menteri dari Amerika Serikat, untuk meminjamkan uang ke seluruh dunia, terlebih khusus bangsa Eropa sebagai sekutu Amerika yang kuat. Rencana Marshall ini mengundang para simpatisan dari dunia barat untuk menjadi bagian dari Amerika. Kemajuan dari segi industri semakin tumbuh pesat di Eropa pasca Perang Dingin. Dominasi Amerika dalam perdagangan semakin melebar pula, diikuti dengan munculnya negara-negara demokrasi yang semakin memperkuat kedudukan Amerika di mata dunia. Di samping kemajuan Amerika Serikat, terselip sebuah harapan palsu akan adanya kemakmuran di dalam ekonomi kapitalisme. Kebanyakan saham-saham perusahaan hanya dimiliki oleh segelintir orang yang kaya, yang mana akan membuat kesenjangan ekonomi yang sangat fatal.
Komunisme muncul sebagai solusi atas kapitalisme. Mereka membuat pertahanan di timur Eropa yang pro kepada komunisme. Sebagai balasannya, Amerika juga membuat pertahanan di Eropa Barat yang disebut sebagai NATO untuk mengantisipasi pengaruh komunis yang tersebar di Eropa. Mereka juga membuat film Hollywood sebagai propaganda mereka menolak pengaruh komunis. Of the Mediterranean in their fight against communism. If the U.S. could not take up the burden, the whole region was in danger of falling under communist rule. Uni Soviet dan Amerika memang tidak pernah memiliki riwayat perang, tapi mereka banyak terlibat dalam konfrontasi secara tidak langsung dalam mempengaruhi ideologi dunia. Ada beberapa negara yang dimasuki oleh pengaruh komunis seperti Yunani. Setelah Perang Dunia II, para pemberontak yang didukung Uni Soviet menuntut kemerdekaan. Di saat yang bersamaan, Amerika yang didukung dengan sekutu memberikan bantuan. Karena semakin ketatnya pengaruh Amerika di Eropa, Uni Soviet mulai melirik Asia dan mulai mempengaruhi Asia di Tiongkok. Uni Soviet berhasil mengalahkan musuh-musuhnya dengan mudah di Tiongkok, dan Tiongkok pun menjadi sekutu kuatnya. Kemudian bergerak ke Korea, tapi mendapatkan perlawanan yang sengit dari Amerika, hingga Korea terpecah menjadi dua. Kemudian bergeser ke Vietnam, dan memecahkannya menjadi dua. Pergerakan Uni Soviet akhirnya memasuki tanah Khorasan. Salah satunya adalah negeri Afghanistan. Negeri yang dihuni oleh mayoritas masyarakat Pashtun ini mulai melawan pemerintahan boneka komunis di negaranya, yang mana telah memisahkan agama dalam kehidupan masyarakat Pashtun dalam keseharian mereka. Nur Muhammad Taraki sebagai pemimpin Partai Demokrasi Rakyat Afghanistan yang berhaluan komunis berhasil menggulingkan Muhammad Daud Khan. Semenjak pemerintahan Daud Khan digulingkan pada tahun 1978, pemberontakan mulai pecah dan beberapa orang Pashtun bangkit melawan mereka. Mereka dikenal dengan nama Mujahidin. Amerika mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan pengaruh komunis di Afghanistan dengan membiayai para Mujahidin. Mereka memberi nama gerakan Mujahidin ini dengan nama Al-Qaeda yang dipimpin oleh Usamah bin Laden. Ruling party become much worse. Not only are many of the Parcham members being increasingly sidelined, but even the two ruling Houthi leaders, Nur Muhammad Taraki and Hafizullah Amin. Setelah pemberontakan semakin meluas, pemerintahan Afghanistan meminta bantuan kepada Uni Soviet. Pada mulanya, Uni Soviet hanya memberi perlengkapan perang, namun perang yang berkecamuk sangat hebat menjadikan raksasa merah ini turun langsung ke lapangan. Perang Uni Soviet Afghanistan berlangsung selama 9 tahun. Uni Soviet mencoba untuk mempertahankan pemerintahan Marxis-Leninis di Afghanistan dari gempuran Mujahidin. Selama pertempuran, Uni Soviet mengerahkan 620.000 pasukan, ditambah dengan pasukan Afghanistan sebanyak 65.000 orang. Sedangkan dari Mujahidin berkisar 405.000 pasukan. Dalam perang ini, korban dari masyarakat sipil sebanyak 500.000 sampai 2 juta orang, sedangkan 5 juta orang harus mengungsi, dan 2 juta orang lainnya terlantar. Keputusan Moskow untuk menginvasi Afghanistan adalah keputusan yang salah. Banyak kerugian yang harus diderita oleh Uni Soviet. Hingga hal ini secara tidak langsung menyebabkan konflik internal di pemerintahan Uni Soviet. Uni Soviet mulai melakukan perundingan untuk merencanakan pemunduran pasukan semenjak 1982 sampai 1988.
Афганистан, советское руководство приняло решение, о котором я сегодня официально объявляю. До конца 1986 года из Афганистана будут возвращены на родину 6 полков, 1 танковый, 2 мотострелковых и 3 зенитных с их штатной техникой и вооружением. Amerika dan Pakistan yang berada di belakang kelompok mujahidin menyepakati perundingan itu dan menandatangani perjanjian Jenewa. Dan pada tahun 1989, secara resmi Uni Soviet meninggalkan Afghanistan. Dan semenjak saat itu, kekuatan Uni Soviet kian melemah dan menyebabkan pembubaran negara itu beberapa tahun kemudian. Dan secara resmi, Perang Dingin dimenangkan oleh Amerika.